Avan Reski dengan NIM 101022300284 dari kelompok W. Perkenalkan, nama saya Raka Tantra, NIM 101022330198 dari kelompok W. Perkenalkan, nama saya Marafentir Hasan dengan NIM 101022300266 dari kelompok W. Berikut alat yang kami buat untuk tugas besar, yaitu smart farming untuk monitoring suhu dan kelembapan pada tanah. Nah, untuk sensor yang kami gunakan itu ada soil moisture, terus ada BS18B20. Nah, untuk microcontrollernya kami menggunakan ESP32, dan untuk aktuatornya kita menggunakan pompa DC dan fan 5 volt. Nah, di sini ada tambahan relay untuk switch antara aktuator dan microcontroller. Oke, jadi di sini ada codingan dari project kita. Yang pertama, di sini kita pakai Blink juga buat IoT-nya. Terus yang pertama kita bakal ngedeklarasi buat Blink-nya sama pin-pin apa aja yang kita pakai sebagai inputnya, seperti soil kita di pin 34, relay buat pompa di 26, fan di 27, dan sensor suhu DS18B20 di pin keempat. Selanjutnya ini library yang kita gunakan, ada wifi.h, blink simple esp32.h, onewire.h buat library sensor DS, sama juga adalah temperature.h. Ini buat wifi nya untuk connect ke blink. Lanjut, ini buat menentukan variabel global untuk suhu, moisture, dan juga nilai-nilai untuk fungsi manual pump dan juga fungsi manual fan. Nah, di sini ada buat membaca sensor dari soil. Lanjut, di sini ada fuzzy logic yang kita rancang. Di sini kita menggunakan AI-nya itu fuzzy logic. Ada 3 nilai, yaitu kering, normal, basah. Next, di sini kita lanjut ke text management. Di sini kita juga pakai RTOS text RTOS, yang dimana di sini ada 4 teks. Ada 4 teks yang dimana yang pertama itu ada text sensor, terus buat kontrol, buat ke blink, dan juga buat ke serial monitor. Di sini buat void setupnya. Nah, di sini ini buat text manajemennya. Yang pertama itu buat yang sensor, dimana dia dikerjakan oleh pin 0, oleh core 0. Terus buat prioritasnya dia tuh menengah. Terus text control pin 1, dia dikerjakan oleh core 1 dengan prioritas dia paling tinggi. Terus juga ada text buat blink, dia itu dikerjakan oleh core 1 dengan prioritas menengah. Dan juga yang paling terakhir itu ada text serial, di mana dia dikerjakan oleh core 0 dan juga prioritasnya yang terendah. Oke, jadi selanjutnya kita bakalan mendemonstrasikan alat yang sudah kita buat. Nah, di sini ini tampilan serial monitornya, dan ini tampilan blinknya sama. Bedanya cuma di tampilan blink ada fungsi buat pompa manual dan fan manual. Nah, kondisi sekarang ini adalah soil membaca 64% dan suhunya itu di 25 derajat. Nah, dengan fuzzy yang kita buat, dengan soil moisture-nya membaca 64% dan suhu di 25 derajat, dia bakal memunculkan kondisi normal, yang dimana normal itu dia outputnya adalah pompanya mati. Nah, jadi nilai soil itu ada 3 kondisi. Yang pertama itu 0 sampai 40% itu dia kering, 35 sampai 65 itu dia normal, sedangkan 60 ke atas itu dia kondisinya
basah. Sedangkan buat suhunya itu ada 3 kondisi juga. Buat 0 sampai 18 derajat itu dia dingin, 15 sampai 25 derajat. 30 derajat itu dia optimal, dan 30 derajat ke atas itu dia mendeteksi panas. Nah, ini hasil dari kondisi ketika si soilnya membaca 64% dan suhunya 25 derajat, dia bakal memunculkan status normal dan alternatornya itu mati, yaitu pompa off. Oke, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan alatnya ketika kondisi soil moisture-nya itu kering dan sensor suhunya itu optimal. Nah, seharusnya ini outputnya itu nyala, tapi karena soil moisture masih ditancap dalam kondisi normal, dia nggak nyala. Nah, coba kita copot si soil moisture-nya. Nah, di sini kondisi kering dan optimal itu dia outputnya nyala ya, pompanya, dan mengeluarkan air. Nah, selanjutnya itu kita ingin melihat status fan-nya. Nah, di sini dia membaca suhunya di atas 30 derajat. Artinya panas ya. Jadi fan-nya itu akan nyala. Kita lihat. Ini fan-nya nyala dan pompanya juga nyala tadi. Karena kombinasi ketika si soilnya itu membaca normal tetapi fan-nya itu dia panas, dia bakal menghasilkan output yaitu pompanya menyala dan juga fan-nya juga menyala. Sekarang sudah di kondisi normal lagi, semua aktuatornya itu mati. Di sini adalah logika fazinya, di mana untuk interpretasi sendiri ada dua, yaitu pertama adalah kelembapan tanah. Di kelembapan tanah ini ada 3 kondisi. Yang pertama itu kering, di mana dia pada sekitar 0 hingga 40%, dan dia tuh mulai menurun hingga kering hingga 0 tuh pada sekitar 40%. Lalu ada kondisi normal terlembab, dia berada pada rentang 35 hingga 70%. Lalu yang kondisi ketiga itu basah, di mana dia tuh mulai meningkat basah atau mulai basah pada 60%, namun dominan basah pada lebih dari 60%. Lalu ada overlapnya, di mana overlap dari kering menuju normal itu terjadi sekitar 35% hingga 45%. Lalu overlap yang kedua itu normal ke basah atau basah ke normal terjadi sekitar 40 hingga 70%. Lalu ada input yang kedua, yaitu suhu tanah, di mana suhu tanah juga memiliki 3 kondisi, yaitu yang pertama suhu tanah ketika dingin, yaitu dominan pada 0 hingga 15 derajat dan mulai menurun hingga 0 derajat per sekitar 15 derajat. Lalu untuk kondisi yang kedua yaitu suhu tanah optimal, yaitu pada rentang 15 hingga 33 derajat. Lalu yang ketiga yaitu suhu tanah panas, di mana dia mulai meningkat panas setelah 30 derajat, namun dominan suhu tingginya yaitu berada di atas 30 derajat. Lalu ada catatan overlay lagi, di mana overlay dingin menuju optimal atau optimal menuju dingin itu sekitar 15 hingga 18 derajat. Lalu overlap untuk optimal menuju panas sekitar 30 hingga 33 derajat. Lalu untuk outputnya di sini ada itu pompa penyiram, di mana kondisinya ada 2, itu pompa mati dan pompa nyala. Untuk pompa mati yaitu ketika kelembapan tanahnya basah atau di sekitar lebih dari 60%, dan juga ketika suhunya berada pada kondisi optimal atau menuju basah sekitar 15 hingga 30 derajat Celcius. Nah, yang kondisi yang kedua itu pompa nyala, di mana kondisi ini ketika kelembapan tanah kering atau sekitar berada pada kurang dari 40%, lalu juga ketika suhu tanahnya panas atau suhunya tinggi sekitar lebih dari 30 derajat. Lalu ada nilai ragu-ragunya pada daerah transit overlap antara kering ke normal itu sekitar 35% hingga 45%, dan optimal ke panas atau sebaliknya yaitu sekitar 30 hingga 33 derajat. Dari aturan yang telah dibuat tadi, seperti inilah gambar untuk fungsi penguatan fazinya. Di sini juga ada fuzzy rule-nya. Di sini catatannya adalah ketika tanahnya kering, pompa nyala di semua kondisi suhu, dan ketika tanahnya normal, pompa akan mati kecuali pada suhu panas, dan ketika tanahnya basah, pompa akan mati di semua kondisi. Lalu ada pengenalan fazinya, di mana ketika permisaan kelembapan tanah ada pada 30% dan suhu tanah pada 32 derajat. Jika mengikuti aturan yang kita buat, untuk kelembapan tanah 30% masuk kepada aturan kering, yaitu
kurang dari 40%. Dan pada suhu tahan 30 derajat masuk pada suhu optimal di mana 15 sampai 30 derajat, dan panas lebih dari 30 derajat, di mana optimal itu masuk karena ada nilai overlap ya. Dan ini untuk hasil dari penilaian yang fungsi keanggotaan kelembapan, dan ini untuk fungsi keanggotaan yang bagian suhunya. Dan setelah kita melakukan perhitungan, rule yang kita pakai adalah rule R2 dan R3, di mana rule R2 yaitu kelembapan tanah kering, suhu yang optimal maka pompa akan nyala, dan untuk rule R3 yaitu kelembapan kering, suhunya panas, pompa akan nyala. Lalu ada pertemuan kekuatan aturan di mana R2 if kering dan optimal pompa nyala, yaitu A2 sama dengan minimal 0,67 dan 0,33, yaitu paling kecil 0,33, dan R3 if kering dan N panas pompa akan nyala, A3 nya sama dengan minimal 0,67, yaitu 0,67, dimana juga ada agregasi output itu pompa nyala, dimana pompa nyala maksimal 0,33 hingga 0,67 sama dengan 0,67, dan pompa akan mati yaitu pompa 0. Nah, ini hasil untuk defusifikasi outputnya, dimana hasil perhitungan fazinya yaitu kita mendapatkan untuk keringnya 1 0,0, basanya 0, untuk suhu tanahnya ada pada 0,67 dan 0,33 derajat. Lalu ada evaluasi aturan interference, dimana rule aktif yaitu rule R2 dan R3. Lalu agregasi output, karena keduanya menghasilkan pompa nyala maka nyala maxnya ada pada 0,67 dan matinya 0. Defusifikasinya itu hanya pompa nyala aktif, fungsi penguatan pompa nyala berada pada domain kanan, maka untuk nilai center rate berada di area tinggi. Secara konseptual dan numerik, koknya maka sebesar kurang lebih di 76% hingga 78%. Ini mana artinya pompa menyala dengan intensitas sedang menuju tinggi. Sekian pemaparan singkat video dan demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.